Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Veritiona Pasaribu, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Sekte SMP. Baiklah, pada kali ini saya Bagas Puraresa dengan NIM A1C224092 akan presentasikan materi tentang lingkaran. Baiklah, kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian lingkaran. Lingkaran adalah himpunan atau kumpulan titik-titik yang berjarak satu titik tertentu tersebut disebut dengan pusat lingkaran. Bisa dilihat di gambar, titik terdapat gambar sebuah lingkaran. Dan lingkaran memiliki sifat simetris dan tidak memiliki sudut. Berikutnya ada unsur-unsur lingkaran. Unsur lingkaran, pertama lingkaran tentu mempunyai titik pusat. Titik pusat merupakan titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Selanjutnya ada jari-jari lingkaran, yaitu jarak antara titik pusat ke tepi lingkaran ataupun ke keliling lingkaran. Selanjutnya ada diameter. Diameter merupakan garis ataupun jarak antara sudut ataupun keliling lingkaran ke tepi lingkaran lain. Dan bisa juga merupakan garis yang melewati titik pusat dan hubungkan satu titik ke titik lain di tepi keliling lingkaran. Selanjutnya ada yang namanya busur. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran. Nah, di sini bisa dilihat contohnya yaitu busur A dan B. Selanjutnya ada tali busur. Tali busur merupakan penghubung antara titik satu dengan titik yang lain berada pada lingkaran, tetapi bedanya ini tidak melewati titik pusat. Nah, ini biasanya disebut dengan tali busur. Selanjutnya ada juring. Juring merupakan daerah yang dibentuk oleh tali busur dan juga busur itu sendiri. Selanjutnya ada tembereng. Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh tali busur. Oh ya, maaf, tadi juring adalah daerah yang di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Contohnya misalnya di sini ada juring DOC. Selanjutnya ada tembereng. Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Seperti daerah EB ini yang di sini. Selanjutnya ada yang namanya apotema. Apotema merupakan ruas garis yang menghubungkan titik pusat ke titik pada tali busur. Misalnya kalau di sini yaitu garis OE. Nah, selanjutnya dalam lingkaran terdapat pula yang namanya sudut pusat dan sudut keliling. Apa sih sudut pusat dan sudut keliling itu? Sudut pusat merupakan sudut yang sudutnya berada pada pusat lingkaran. Bisa dilihat di titik tersebut pada gambar tersebut sebelah kiri. Dan juga ada yang namanya sudut keliling. Sudut keliling merupakan sudut yang berada tepat di keliling lingkaran. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Nah, selanjutnya, apa sih hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling? Nah, bisa dilihat di gambar. Terdapat sudut pusat dan sudut keliling. Dan mereka menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Nah, pada kondisi seperti ini berlaku sifat yaitu sudut keliling merupakan besarnya adalah setengah dari besar sudut pusat. Atau sudut pusat merupakan besarnya dua kali besarnya sudut keliling. Nah, selanjutnya dari hubungan tersebut bisa kita ketahui yaitu sifat-sifat sudut keliling. Pertama yaitu sudut keliling yang menghadap diameter. Nah, ketika sudut keliling menghadap diameter, maka besar sudutnya ialah 90 derajat maupun siku-siku. Bisa dilihat pada gambar berikut. Dan juga sifat selanjutnya ialah ketika sudut keliling menghadap busur yang sama. Bisa dilihat pada gambar berikut. Ketika sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudutnya ialah sama besar.
Misalnya sudut ACB dan sudut ADB itu besarnya sama karena mereka sama-sama menghadap sudut AB. Nah, selanjutnya materi yang selanjutnya adalah perpotongan tali busur pada lingkaran. Perpotongan tali busur pada lingkaran itu ada dua. Yang pertama, perpotongan di dalam lingkaran dan perpotongan di luar lingkaran. Bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri merupakan perpotongan yang berada di dalam lingkaran. Dan sebelah kanan merupakan perpotongan yang terdapat di luar lingkaran, di mana tali busurnya diperpanjang sehingga kedua tali busurnya berpotongan dan tepat di luar lingkaran. Nah, selanjutnya untuk mengetahui besar sudut perpotongan yang berada di dalam lingkaran, kita harus membutuhkan garis bantu, yaitu pada gambar berikut. Dan kita hubungkan ke titik pusat. Selanjutnya, kita ketahui bahwa sudut PQR, PQS, PQS, dan sudut POS itu menghadap busur yang sama. Sehingga sudut PQS adalah setengah kali besarnya sudut POS. Begitupun sama dengan sudut QSR, yaitu ini QSR itu menghadap busur yang sama dengan sudut QOR. Sehingga besar sudut QSR ialah setengah kali sudut QOR. Nah, dari sini kita akan mencari besar dari sudut QTR dan PTS. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa kita berfokus pada sudut pada segitiga STR, di mana sudut STR ini berada di luar ataupun di luar sudut RTQ ataupun sudut PTS, ini sudut PTS berada di luar daripada segitiga STR, sehingga besar sudut PTS adalah sudut PQS ditambah dengan sudut QSR, sehingga dapat kita tulis tadi sudut PTS itu sama dengan sudut PQS, sehingga besarnya ialah setengah sudut POS ditambah setengah dikali sudut QOR. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa sudut RTQ adalah setengah dari jumlah sudut yang berada di depannya dan berada di belakangnya, yaitu sudut POS dan sudut QOR. Sehingga dapat kita tulis, besar sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran adalah setengah kali dari jumlah sudut pusat yang berada di depan dan di belakangnya. Untuk lebih dalam mengetahui materi kali ini, kita dapat mengerjakan contoh soal berikut ini. Itu perhatikan lingkaran pada gambar berikut. Jika besar sudutnya AOB adalah 80 derajat dan sudut pusat DOC adalah 40 derajat, maka tentukan besar sudut AEB dan sudut DEC. Nah, dari sini kita dapat tentukan bahwa sudut AEB ialah setengah dari besar sudut AOB dan sudut DOC berdasarkan rumus yang telah kita dapatkan tadi. Sehingga sudut AOB ialah 80 derajat dan sudut DOC adalah 40 derajat. Kita jumlahkan dan kita bagi setengah, kita kali setengah, dan hasilnya adalah 60 derajat. Dan kita ketahui bahwa sudut DEC merupakan
bertolak belakang dengan sudut AEB sehingga besar sudutnya sama yaitu 60 derajat. Nah, selanjutnya ya kita cari C dan D yaitu besar sudut BEC dan besar sudut AED. BEC ini dan sudut AED ini. Sehingga kita ketahui kita dapat di sini terdapat sudut BEC merupakan 180 derajat dikurangi sudut AEB yaitu sudut AEB. Ini terdapat sudut ABEC dan sama dengan 180 dikurangi sudut AEB. Dan sudut AEB tadi sudah kita ketahui yaitu 60 derajat. 60 derajat. Nah, dapat kita kurang sehingga 180 derajat dikurang 60 derajat hasilnya 120 derajat. Maka kita dapat besar sudut BEC ialah 120 derajat. Selanjutnya ialah sudut AED yaitu ini AED itu ternyata bertolak belakang dengan sudut BEC sehingga besar sudutnya sama yaitu 120 derajat. Nah, selanjutnya kita akan mencari rumus besar sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran. Caranya sama seperti tali busur yang berada di dalam lingkaran tadi, kita memerlukan garis bantu yang menghubungkan antara titik-titiknya itu kepada titik pusatnya yaitu titik pusat O. Sehingga kita ketahui bahwa sudut TSP merupakan sudut keliling, yang mana sudut keliling itu besarnya setengah dari sudut pusatnya yaitu sudut TOP karena menghadap busur yang sama. Dan juga seperti itu pada sudut SPQ. Sudut SPQ merupakan menghadap busur yang sama yaitu ke busur SQ. Sehingga besar sudut SPQ itu besarnya sama dengan setengah kali dari besar sudut SOQ. Sehingga, nah selanjutnya kita perhatikan pada segitiga RPS. Pada segitiga RPS ini kita dapat mengetahui sudut dari TRP. Sehingga tadi sudut TRP merupakan sudut luar dari segitiga dari TPR. Sehingga sudut TRP itu merupakan sudut TSP dikurangi dengan sudut SPQ. Karena menggunakan besar ataupun rumus yang sama seperti tadi yaitu hubungan sudut luar maupun dalam segitiga. Sehingga kita dapatkan besar sudut TRP merupakan setengah dari selisih sudut TOP dan sudut SOP. Sehingga kita tulis besar sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran adalah setengah kali dari selisih sudut pusat yang berada di depan dan di belakangnya, yaitu sudut TOP dikurangi sudut SOP. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Itu perhatikan lingkaran pada gambar berikut. Jika besar sudut AOE adalah 100 derajat dan sudut BOD adalah 30 derajat, maka tentukan sudut ACE, yaitu ini, sudut ACE. Nah, kita ketahui tadi dan telah kita dapatkan rumusnya ialah merupakan setengah dari selisih sudut yang sudut pusatnya. Sehingga sudut pusat yang besarnya kita kurangi dengan sudut pusat yang berada di depannya, yaitu sudut AOE dikurangi sudut BOD.
Lalu kita kalikan setengah, kita dapat hasilnya yaitu 35 derajat. Nah, setelah kita mengetahui ini, kita lanjut ke submateri berikutnya, yaitu mencari panjang busur dan luas juring. Kita dapat lihat pada gambar berikut. Pada gambar berikut bisa dicerminkan atau kita gambarkan bahwa busur dan luas juring, busur merupakan garis yang merah ini dan luas juring merupakan yang diarsir warna biru ini. Sehingga dengan menggunakan perbandingan, maka kita dapat besar sudut alfa merupakan beta merupakan besar sudut satu putaran penuh. Dan juga sama dengan panjang busur, yaitu panjang busur ini akan berbanding dengan panjang dari keliling lingkaran. Dan juga terdapat luas juring. Luas juring ini yang diarsir merupakan berbanding dengan luas seluruh lingkarannya. Sehingga kita dapatkan besar sudutnya berbanding dengan 360 derajat, karena 360 derajat merupakan besar sudut satu putaran penuh. Dan juga panjang busur berbanding dengan keliling lingkaran, yaitu 2 PR. Dan juga luas juring yang merupakan luas juring yang berbanding dengan luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat, ataupun bisa kita tulis juga dengan pi 2 pi d. Nah, dapat kita kalikan silang ke semuanya, maka kita dapatkan seperti ini. Sudut berbanding dengan besar sudut berbanding dengan 360 derajat akan sama dengan panjang busur yang berbanding dengan keliling lingkaran, ataupun sama dengan panjang busur berbanding dengan keliling lingkaran, yaitu 2 PR, dan sama dengan luas juring yang berbanding dengan luas lingkaran. Itu pun akan sama juga dengan besar sudut berbanding dengan 360 derajat akan sama dengan luas juring berbanding dengan luas lingkaran. Sehingga kita dapatkan panjang busur ialah besar sudut dibagi 360 derajat dan dikali kelilingnya, ataupun keliling lingkaran ialah 2 PR. Dan juga luas juring ialah besar sudut berbanding dengan 360 derajat itu akan dikalikan dengan luas lingkarannya, ataupun PR kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Jika panjang gambar di samping panjang jari-jarinya adalah 35 cm dan besar sudut AOB adalah 60 derajat, maka dapat kita hitung pula panjang busur dan luas juringnya. Sehingga kita dapat panjang busurnya ialah seperti tadi, rumus yang tadi ialah besar sudutnya dibagi 360 derajat dikalikan keliling dan juga luas juringnya seperti ini. Maka kita dapat hitung yaitu 60 derajat per 360 derajat dan kita kalikan dengan keliling lingkaran, kita dapat hasilnya 36,67 cm. Serta luas juringnya yaitu menggunakan rumus tadi sama, yaitu perbandingan sudutnya yaitu 60 derajat per 260 derajat, itu dikalikan dengan luasnya, kita dapat 641,67 cm kuadrat. Nah, selanjutnya ialah kita akan mengerjakan contoh soal HOTS pada kali ini, yaitu ada 2. Ini yang soal keduanya. Baiklah, pada teman-teman silakan pause dulu videonya agar dapat mengerjakan terlebih dahulu sebelum kita mengerjakannya bersama-sama. Silakan
teman-teman pause terlebih dahulu dan kerjakan. Selanjutnya kita cek bersama-sama apakah hasilnya sama ataupun berbeda. Baiklah, teman-teman, apakah sudah mengerjakan? Baiklah, kita kerjakan sama-sama. Itu yang pertama, kita diminta untuk mencari panjang busur DC. Nah, caranya ialah dapat kita cari menggunakan perbandingan. Yaitu di mana sudut DC itu akan berbanding dengan panjang busur AB. AB. Sehingga itu akan berbanding sama dengan sudut DOC, sudut DOC berbanding dengan besar sudut BAOB. AOB. Ya, dapat kita tulis DC C per panjang busur AB ialah 14 cm, terus 14 yang membanding dengan besar sudut DOC yaitu 140 dan juga berbanding dengan sudut AOB yaitu 35. Oke. Nah, kita dapat kali silang, maka DC adalah 140 dikali 140 dikali 14, 140 dikali 14 per 35. Maka dapat hasilnya ialah 56. 56 cm. Nah, jadi jawabannya ialah 56 cm panjang busur DC. Kira-kira teman-teman dapat berapa nih? Tahu ada caranya yang berbeda atau ada yang sama? Bisa komen di kolom komentar. Oke. Gimana teman-teman? Sudah? Kalau sudah, bisa kita kerjakan sama-sama. Baik, sebentar. Saya pilih dulu. Oke. Dari gambar berikut kita ketahui bahwa ini kan terdapat garis diameter. Nah, di sini terdapat sudut BOC. BOC yaitu 74 derajat. Sehingga kita kalau kita perhatikan sama-sama, sudut COB kalau kita tambah dengan sudut BOA itu merupakan 180 derajat. Maka dapat kita tulis sudut BOC kita tambah dengan sudut BOA
BOA. Maka akan menghasilkan 180 derajat. Nah, sehingga kita dapat mencari besar dari sudut AOB. Sehingga sudut AOB atau BOA BOA ialah 180 derajat 80 dikurang ini yang kita ketahui ialah 74 derajat. 74 derajat. Sehingga kita dapat sudut BOA ialah 106 derajat. 106. Oke, 106 derajat. Nah, tanpa kita sadari bahwa sudut BOA tadi dan sudut ADB itu menghadap ke busur yang sama. Sudut BOA menghadap busur yang sama. ADB. Maka dapat kita tulis. Berarti besar dari sudut ADB DB ialah sudut ADB itu merupakan setengah dari sudut AOB atau BOA tadi BOA. Sudut BOA. Sehingga setengah kita kali 106 derajat. 106 derajat. Sehingga kita peroleh sudut ADB ialah 53 derajat. Oke, gimana nih teman-teman? Pada dapat berapa nih hasilnya? Sama atau tidak? Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.